Kali di Kompas Siang, saudara, memasuki akhir pekan Taman Impian Jaya Ancol mulai dipadati oleh pengunjung. Sebagian besar pengunjung memanfaatkan waktu liburnya untuk berolahraga di kawasan ini. Berbeda dengan sebelumnya, kini tak ada pembatasan pengunjung dengan menggunakan sistem pemeriksaan KTP. Artinya tak hanya warga DKI Jakarta saja yang kini bisa ikut berwisata di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Hal lain yang berbeda adalah batas maksimal pengunjung. Saat ini Taman Wisata Impian Jaya Ancol hanya akan membuka 25% dari kapasitas maksimal pengunjung. Angka ini turun dari sebelumnya pada PSBB masa transisi jilid 1 yang berkisar di angka 50%. Bagaimana situasi libur akhir pekan di kawasan wisata Ancol, Jakarta setelah diperbolehkan beroperasi kembali di masa PSBB transisi? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Selamat siang Putu, bagaimana pengaturan yang dilakukan pengelola di sana agar pengunjung tidak membadati kawasan wisata Ancol? Ya, selamat siang Ihsan dan juga saudara. Setelah sempat ditutup kemarin pasca PSBB kembali diperketat di DKI Jakarta, kini kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini kembali dibuka. Dan memang kalau kita pantau di akhir pekan, Taman Impian Jaya Ancol ini cukup dipadati oleh pengunjung. Walaupun memang ini masih berada di kisaran di bawah 25%. Karena memang pembatasannya berbeda dengan pada saat PSBB masa transisi jilid 1 ini dibatasi 50%, kini dibatasi 25%. Artinya seluruh kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini bisa kemudian melayani masyarakat ini kurang lebih sekitar 25.000 orang. Dan dari tadi pagi sampai dengan pukul 10 ini sudah ada 7.000 orang yang tercatat masuk ke kawasan ini untuk kemudian berwisata ataupun berolahraga. Dan juru kamera saya pertama akan menunjukkan kepada Anda, Subandi, bagaimana tidak hanya pengunjung yang kemudian berwisata menghabiskan waktu, tetapi dari tadi kami lihat selain sepeda-sepeda yang memang ada di kawasan ini, banyak kemudian masyarakat yang datang ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini untuk berolahraga. Karena memang kalau kita lihat dari jamnya, baik di hari Sabtu kemarin ada sekitar 17.000 pengunjung sampai dengan malam hari, dan saat ini sekitar 7.000 pengunjung ini kebanyakan datang pada pukul 6 pagi hari sampai dengan nanti sore hari ini juga akan ada beberapa pengunjung yang datang. Dan kalau berbicara soal pengunjung yang tujuannya untuk berwisata, ini memang tetap ada protokol kesehatan juga yang harus dilakukan. 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ada banyak fasilitas yang kemudian dipasang ataupun ditempatkan di beberapa titik untuk kemudian digunakan oleh para pengunjung untuk menjaga kebersihan. Salah satunya adalah ada beberapa tali-tali yang dipasang untuk menjaga jarak. Sebetulnya di kawasan ini diwajibkan tidak boleh berkerumun. Seharusnya masyarakat yang kemudian ingin berwisata di sini diperbolehkan untuk makan di tempat, kemudian juga beraktivitas, sudah boleh berenang, tetapi tidak boleh melewati batas, yakni 5 orang. Karena ada beberapa peraturan yang sudah diterapkan, fasilitas juga sudah coba diterapkan, kita akan mencoba mencari tahu seperti apa kesadaran dari para pengunjung yang kemudian ada di kawasan ini. Tadi saya sudah sempat berbincang dengan salah satu pengunjung di kawasan ini, namanya Ibu Nia. Saya akan mengajak saudara Kompas TV untuk kemudian berbincang dengan Ibu Nia. Selamat siang Ibu Nia. Ibu, maaf boleh minta waktunya untuk Kompas TV sebentar? Ibu, tadi kita sempat ngobrol sebentar terkait dengan protokol kesehatan. Kalau boleh diceritakan ke penonton Kompas TV, apa aja sih Bu persiapan yang dilakukan sebelum akhirnya berlibur di kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini? Kesannya berat banget ya. Buat saya pribadi dan keluarga yang pasti kita pergi tuh nggak jauh yang namanya hand sanitizer ya. Terus masker yang pasti. Dan kita lihat aja sekeliling kita juga banyak yang menggunakan masker, apalagi di Ancol. Oke banget, protokol kesehatannya keren. Kita lihat lagi juga di saat kita mau duduk, kita disekelilingin oleh skat-skat yang oke banget. Sumpah, di sini keren banget protokol kesehatannya. Itu aja sih. Tapi Ibu, kalau kita berbicara soal protokol kesehatan, pengen tetap liburan, tapi ada protokol kesehatan yang harus dilakukan karena masih pandemi. Sebetulnya merepotkan nggak sih Bu, atau Ibu tidak keberatan dengan itu? Kalau dengan adanya pandemik, dengan sebelumnya aja saya juga emang udah sering menggunakan ya. Apalagi kita berkendaraan, menggunakan motor gitu. Pasti pakai masker. Jadi kalau buat saya pribadi sih udah biasa sih Mbak. Oke.
PSBB. Berarti artinya protokol kesehatan tetap harus dilakukan ya. Harus. Siap. Selamat beristirahat lagi dan juga selamat menikmati angin pinggir pantai. Semoga tetap sehat Bu Nia dan juga keluarga. Tadi sudah disampaikan Ihsan dan juga saudara, sebetulnya memang ada sebagian dari pengunjung yang sudah betul-betul memahami protokol kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi masih ada juga beberapa pengunjung yang membandel. Dari pihak Taman Impian Jaya Ancol sendiri ini sebetulnya sudah menyiapkan satgas atau petugas yang akan kemudian berkeliling di area ini untuk kemudian memeriksa dan memastikan para pengunjung ini menerapkan protokol kesehatan. Tetapi saat tidak ada petugas, ini memang ada beberapa kemudian yang membandel. Perlu dicatat dan digarisbawahi Ihsan dan juga saudara, kita masih tetap dalam masa pandemi COVID-19. Penularan COVID-19 ini masih terus terjadi dan masih ada kasus baru setiap harinya. Artinya meskipun pemerintah sudah menerapkan PSBB masa transisi, tetap harus ada upaya dan juga kesadaran serta kebijaksanaan dari masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Masker adalah hal yang paling utama karena masker tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang lain, termasuk juga saat menikmati fasilitas publik, salah satunya tempat wisata. Ihsan, kembali ke Anda di studio. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta.